dalam jangka Jayabaya sudah lama mengingatkan, wong kang diremehake iku sing bakal nggawa owah-owahan. Orang yang diremehkan justru pembawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Dalam perhitungan spiritual Jawa, 2026 adalah tahun ketika topeng mulai jatuh. Yang selama ini dihina, diremehkan, dan ditertawakan justru masuk fase kenaikan. Dan yang terlalu cepat dipuja, diuji dengan cara yang paling sunyi. Nama Deddy Mulyadi dan Gibran Rakabuming Raka berada tepat di jalur ini. Satu dihina sebagai gubernur konten, satu lagi dicemooh plonga-plongo seperti orang ngantuk. Namun dalam spiritual Jawa, hinaan bukan akhir, justru sering menjadi tanda awal pengangkatan nasib. Dalam jangka Jayabaya sudah lama mengingatkan, wong kang diremehake iku sing bakal nggawa owah-owahan. Orang yang diremehkan justru pembawa perubahan. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, misteri tahun 2026 dalam perhitungan Jawa. Tahun 2026 dalam penanggalan Jawa masuk fase tahun pengetesan pemimpin. Ini bukan tahun pencitraan, ini tahun pembuktian watak sejati. Secara spiritual, 2026 adalah masa pemisahan topeng dengan isi, pemurnian kekuasaan, naik turunnya derajat tanpa aba-aba. Dalam kitab Jayabaya, fase ini disebut sebagai masa lintang gumebyar nanging ora kabeh lintang dadi padang. Bintang memang banyak di langit, tapi tidak semua mampu bersinar. Artinya, yang terlihat ramai belum tentu kuat. Yang terlihat sepi justru sedang dikumpulkan tenaganya. Yang kedua, rahasia besar Deddy Mulyadi dengan weton Minggu Wage. Deddy Mulyadi lahir dengan weton Minggu Wage. Dalam spiritual Jawa, Minggu Wage adalah weton sang pemikul beban, pembawa tanggung jawab sosial. Wataknya keras di luar tapi lembut di dalam. Neptu Minggu Wage berjumlah 9. Angka 9 dalam Jawa bukan angka biasa. Ini angka pamungkas, angka penutup siklus, angka pemikul karma rakyat. Orang yang mempunyai weton ini sering disalahpahami, mudah dihina dan diremehkan, tapi sulit dijatuhkan secara spiritual. Maka tidak heran jika Deddy Mulyadi sering disebut gubernur konten, dianggap hanya pencari sensasi, diremehkan oleh kalangan elit. Padahal dalam hitungan Jawa, pemimpin yang dekat dengan rakyat memang terlihat sederhana. Justru itu cirinya. Yang ketiga, makna besar penghinaan pemimpin dalam spiritual Jawa. Dalam ajaran Jawa kuno, sing bakal munggah kudu tahu diremuk luwih dhisik. Yang akan naik harus pernah diremukkan lebih dahulu. Hinaan yang diterima Deddy Mulyadi bukan kebetulan. Itu disebut tondo alam. Pemimpin spiritual Jawa tidak naik lewat pujian, tapi lewat cercaan, fitnahan, dan ujian mental. Semakin sering Deddy Mulyadi dihina dan ditertawakan, justru energi karakternya terkumpul. Pengaruh batinnya semakin menguat, resonansi ke rakyat kecil makin dalam. Tahun 2026 adalah tahun pengakuan diam-diam bagi weton Minggu Wage. Bukan lewat jabatan besar dulu, tapi lewat kepercayaan rakyat. Yang keempat, rahasia besar Gibran dengan weton Kemis Legi.
Gibran lahir dengan weton Kemis Legi. Weton ini dikenal sebagai weton yang terang, pembawa aura kepemimpinan formal dan mudah naik dengan cepat. Neptu Kemis Legi berjumlah 13. Angka 13 dalam spiritual Jawa adalah angka ujian mental dan kedewasaan. Orang dengan weton ini cepat diberi panggung, cepat dikenal, tapi juga cepat diuji oleh ekspektasi publik. Julukan Plonga-Plongo bukan sekedar ejekan, itu adalah tanda bahwa publik menuntut lebih dari Gibran. Dalam spiritual Jawa, pemimpin Kemis Legi tidak boleh diam terlalu lama, tidak boleh terlalu aman, harus membuktikan isi, bukan sekedar nama. Tahun 2026 adalah tahun pemadatan energi bagi Kemis Legi. Jika tidak naik level kesadaran, maka auranya akan turun. Yang kelima, perbandingan nasib KDM dan Gibran di tahun 2026. Di sini letak perbedaan besar. Deddy Mulyadi dengan weton Minggu Wage naiknya pelan, tidak ramai, tapi akarnya masuk ke bawah. Gibran dengan weton Kemis Legi sudah di atas, sorotan besar, tapi ujiannya lebih berat. Dalam jangka Jayabaya menyebut fase ini sebagai sing ono ing dhuwur yen ora waspada bisa kesandung angin, yang di atas jika lengah bisa jatuh oleh angin kecil. Artinya Gibran diuji oleh kesabaran dan kecerdasan sikap. Deddy Mulyadi diuji oleh konsistensi dan kesetiaan pada rakyat. Yang keenam, keajaiban pemimpin yang sering dihina. Sejarah Jawa mencatat pola yang sama. Pemimpin besar sering dianggap aneh, sering ditertawakan, sering diremehkan dan dipandang sebelah mata. Karena pemimpin sejati tidak sesuai selera elit, tapi selaras dengan rasa rakyat. Dalam spiritual Jawa, wong sing ora digandeng pujian, biasanya digandeng kekuatan sejati. Deddy Mulyadi masuk kategori ini. Ia tidak dibentuk oleh forum elit, ia dibentuk oleh desa, petani, budaya, dan tanah. Energi seperti ini tidak cepat terlihat, tapi sulit dimatikan. Yang ketujuh, prediksi besar nasib Deddy Mulyadi 2026. Tahun 2026 bagi Deddy Mulyadi adalah tahun penguatan simbol, tahun penyatuan dukungan bawah, tahun naik tanpa deklarasi besar. Ia tidak akan melonjak lewat skandal, ia akan naik lewat kepercayaan dari rakyat diam-diam. Spiritual Jawa menyebutnya munggah tanpa rame, nanging ora bisa dipundhut, naik tanpa rame tapi tak bisa diambil alih. Nama Deddy Mulyadi justru akan semakin kuat ketika ia terus dihina. Ia tetap tenang, ia tidak sibuk membalas dan klarifikasi. Yang kedelapan, prediksi besar nasib Gibran 2026. Bagi Gibran, 2026 adalah tahun penentuan arah, penentuan karakter, dan penentuan apakah ia pemimpin isi atau simbol. Jika ia terlalu diam, terlalu aman, terlalu bergantung bayang-bayang, maka aura Kemis Legi bisa turun. Namun jika ia berani bicara tegas, menunjukkan kapasitas, mandiri secara sikap, maka ejekan akan berhenti dengan sendirinya. Dalam spiritual Jawa, sing wani ngadeg dhewe ora butuh payung. Kitab Jangka Jayabaya tidak pernah salah menyebut satu hal. Pemimpin sejati tidak lahir dari tepuk tangan tapi dari tekanan. Tahun 2026 adalah tahun ketika Deddy Mulyadi diuji keteguhan jalannya, Gibran diuji kedalaman isinya. Yang sering dihina belum tentu jatuh, yang sering dipuji belum tentu kuat. Dan sejarah Jawa selalu mencatat yang diremehkan hari ini sering jadi penentu esok hari. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.